Avatar now, Jake. Down. Guess the darkest part of my little life. 9%, link is stable. Good. We're gonna take. Fine. Okay, good. Just take it nice and slow, Jake. Good. Okay. Just the motor control is good. Great, Jake. Wow. Hold on now. Don't take it easy. Don't get ahead of yourself. Guys, whoa. Hai semuanya, berjumpa lagi pada Zinmax Movie di sini. Pada kali ini, saya akan menceritakan dua film sekaligus loh guys, yaitu film yang berjudul Avatar Enter the World di tahun 2009 dan Avatar The Way of Water di tahun 2022. Sebelum saya melanjutkan ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Pada tahun 2154, bumi mulai kehabisan sumber daya alam yang menyebabkan krisis energi yang parah. Di tengah padatnya manusia, kita pun diperkenalkan pada seorang pria bernama Jack Sully. Ia merupakan seorang mantan marinir yang kini mengalami kelumpuhan total pada kedua kakinya. Meskipun memiliki keterbatasan, Jack tetap berusaha menikmati hidup dengan berpesta di sebuah klub. Saat itu, ia tidak sengaja melihat seorang wanita yang sedang diperlakukan kasar oleh kekasihnya. Jack yang tidak tahan melihat hal itu akhirnya turun tangan untuk menghajar lelaki tersebut. Sialnya, hal itu malah membuat Jack diusir dari klub karena ia dianggap telah menyebabkan keributan. Tak lama kemudian, Jack didatangi oleh dua orang dan dibawa ke sebuah tempat. Jack dihadapkan pada jasad saudara kembarnya yang bernama Tommy. Ia lalu ditawarkan pekerjaan untuk menggantikan Tommy dalam sebuah penelitian. Jack dijanjikan bayaran yang cukup besar yang bisa ia gunakan untuk mengobati kakinya. Setelah 6 tahun tertidur di dalam kapsul, Jack dan beberapa orang lainnya akhirnya sampai di planet Pandora. Administrasi Pengembangan Sumber Daya atau Research Development Administration atau yang disingkat RDA, menambang mineral berharga bernama unobtainium di planet tersebut. Pandora dikenal sebagai planet berpenghuni dengan hutan yang lebat. Planet ini juga memiliki atmosfer yang beracun bagi manusia dan dihuni oleh suku spesies humanoid yang bernama Na'vi. Makhluk setinggi 10 kaki atau 3 meter berwarna biru yang hidup selaras dengan alam dan menyembah Dewi Ibu bernama Ewa. Jack diikutsertakan dalam misi ini karena ia memiliki genetik yang sama persis dengan Tommy, di mana Tommy dulunya merupakan salah satu ilmuwan yang ikut serta dalam misi tersebut. Para peneliti telah menciptakan avatar yang bisa dioperasikan oleh manusia. Kebetulan di sana juga sudah ada avatar milik Tommy, yang selanjutnya akan dioperasikan oleh Jack. Avatar now, Jake. Di sana, Jack pun berkenalan dengan Dr. Grace yang merupakan kepala program Avatar sekaligus rekan kerja Tommy dahulu. Grace rupanya tidak setuju jika Jack menggantikan posisi Tommy karena ia bukanlah seorang ilmuwan. Ia pun memprotes keputusan itu kepada Parker. Namun Parker menjawab, mereka harusnya bersyukur Tommy memiliki saudara kembar. Karena bagaimanapun juga kalau tidak ada Jack, maka avatar yang sudah mereka kembangkan akan sia-sia. Keesokan harinya, Jack dan rekannya yang bernama Dr. Norm Spellman melakukan uji coba. Tubuh Jack dibaringkan di dalam sebuah kapsul dan jiwanya ditransfer ke dalam sebuah avatar. Link is stable. Begitu tersadar di dalam avatarnya, Jack merasa sangat kegirangan. Karena setelah sekian lama, ia akhirnya kembali merasakan memiliki sepasang kaki. Jack bahkan nekat keluar dari laboratorium dan berlari dengan bahagia.
Tak lama kemudian, Grace datang dengan tubuh avatarnya dan memberikan buah untuk Jack. Begitu malam telah tiba, para avatar kembali ke camp mereka dan tidur di tempat mereka masing-masing. Begitu tubuh avatar mereka tertidur, saat itulah mereka akan kembali ke tubuh mereka masing-masing. Setelah terbangun, seorang pilot bernama Trudy mengajak Jack berkeliling melihat pesawat tempur. Selain itu, ia juga memperkenalkan Jack pada seorang kepala keamanan RDA yang bernama Kolonel Miles. Kolonel Miles selalu memberi tugas untuk Jack agar selalu memberikan laporan kepadanya. Dengan imbalan, ia berjanji akan memberikan sepasang kaki untuk Jack. Keesokan harinya, Jack dan Norm pergi mengumpulkan data biologis ke dalam hutan Pandora. A dozen cows and some juveniles. Mereka pun mendatangi sebuah tempat yang dahulunya merupakan sekolah bahasa Inggris untuk anak-anak Na'vi. Sayangnya, kini tempat itu sudah tidak terpakai dan hanya dijadikan sebagai tempat penyimpanan. Saat Grace dan Norm sibuk mengumpulkan data, Jack menjauh dari mereka dan mendekati tanaman putri malu. Saat ia sedang asyik memperhatikan tanaman itu, Jack tiba-tiba dihampiri oleh seekor hewan Pandora yang bernama Hammerhead. Grace yang melihat hal itu pun menyuruh Jack untuk tetap tenang. Tak lama kemudian, sekumpulan Hammerhead itu terlihat takut dan kabur dari sana. Bukannya takut pada Jack, namun mereka ketakutan pada hewan yang berdiri di belakang Jack, yaitu Thanator. Alhasil, Jack pun berlari menyelamatkan diri dan terpisah dari Grace serta Norm. Ia berusaha menembaki hewan itu, namun semuanya tidak mempan. Hingga akhirnya Jack pun terpaksa melompat ke air terjun untuk bisa terbebas dari kejaran Thanator. Setelah berhasil menyelamatkan diri, Jack tersesat di tengah hutan. Ia tak tahu harus kemana, sementara hari sudah semakin gelap. Di tengah gelapnya hutan, Jack lagi-lagi dikepung oleh sekawanan binatang buas. Beruntung, saat itu ia masih bisa diselamatkan oleh seorang wanita Na'vi yang bernama Neytiri. Hey, wait, don't! Jack yang tidak tahu arah terus mengikuti kemanapun Neytiri pergi, hingga hal itu pun membuat Neytiri kesal. Namun tiba-tiba benih pohon suci mulai mendekat dan menempel di tubuh Jack. Neytiri menganggap hal itu sebagai tanda keberuntungan, jadi ia pun membawa Jack menemui sukunya. Di tengah perjalanan, Jack kembali diserang, namun kali ini ia diserang oleh orang-orang Na'vi yang dipimpin oleh Sutey. Setelah Neytiri menjelaskan semuanya, Jack pun dibawa ke hadapan pemimpin suku Na'vi yang juga merupakan ayahnya Neytiri, bernama Etukan. Etukan tidak suka Neytiri membawa orang luar atau yang mereka sebut Sky People ke dalam perkumpulan mereka. Lalu ibu Neytiri yang bernama Sahid Mo'at datang. Ia adalah pemimpin spiritual yang bisa menafsirkan kehendak Ewa. Dari pengamatannya, Jack memang dikirim oleh Ewa untuk mereka. Jadi ia pun memerintah Neytiri untuk memperkenalkan Jack semua hal tentang suku mereka. Sejak saat itulah, Jack pun mendapatkan banyak pengetahuan tentang kehidupan para Na'vi. Jake! Tentu saja hal itu merupakan keberuntungan untuk para peneliti termasuk Kolonel Miles, karena Jack bisa menjadi informan mereka. Parker bahkan menugaskan Jack untuk memindahkan suku Na'vi dari desa mereka saat ini.
karena di bawah desa itu terdapat lapisan unobtainium terbesar di planet tersebut. Saat Jack sedang menjelaskan beberapa hal tentang pohon raksasa pada Kolonel Miles, Max melihat hal itu dan melaporkannya kepada Grace. Grace tentu saja tidak suka dengan keterlibatan Kolonel Miles serta Parker, karena mereka bukanlah seorang ilmuwan. Alhasil, Grace, Norm, Trudy, dan Jack pergi ke pegunungan Haleluya untuk mencegah Kolonel Miles mengambil alih penelitian Avatar. Pesona pegunungan Haleluya berhasil membuat Grace dan yang lainnya terkagum-kagum. Mereka pun akhirnya mendarat di sebuah pusat penelitian yang ada di sana. Setelah kembali ke tubuh avatarnya, Jack dibawa oleh Neytiri menemui seekor ikran peliharaannya. Neytiri berkata setiap ikran hanya memilih satu avatar seumur hidup. Jika nanti Jack sudah siap, ia bisa memiliki seekor ikran yang juga memilihnya sebagai penunggang. Selama berhari-hari, Jack mulai berbaur dengan orang-orang Na'vi. Ia belajar bahasa Na'vi dan semua hal yang berkaitan dengan hidup mereka. Tentu saja saat ia kembali ke tubuh aslinya, Jack juga melaporkan semuanya dalam bentuk video. Di dalam kamp penelitian, Jack bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di sekolah Grace dahulu. Grace pun bercerita kalau dahulu kakaknya Neytiri juga merupakan salah satu muridnya. Ia marah karena penambangan yang dilakukan oleh manusia. Ia dan beberapa Na'vi lalu menyerbu kantor penambangan dan membunuh beberapa orang lain. Hal inilah yang membuat para tentara marah, hingga membunuh kakaknya Neytiri dan menghancurkan sekolah. Meskipun Grace berhasil menyelamatkan beberapa muridnya, namun suku Na'vi sudah terlanjur marah dan tidak percaya lagi pada manusia. Keesokan harinya, Neytiri merasa Jack sudah siap untuk memiliki seekor ikran. Jack dan yang lainnya pun pergi ke pegunungan Haleluya untuk memilih ikran yang akan menjadi peliharaan Jack. Neytiri berkata ikran yang tepat bagi seorang avatar adalah ikran yang ingin membunuhnya. Hingga akhirnya Jack pun berhasil mendapatkan seekor ikran yang paling tepat untuknya. Dengan penyatuan rambut mereka, Jack pun berhasil menguasai ikran tersebut dan terbang bersama-sama. Dalam penerbangan itu, Neytiri juga menunjukkan sebuah pohon yang dipercaya sebagai tempat suci bagi para Na'vi. Setelah mendapatkan ikran peliharaannya, Jack dan yang lainnya pun semakin gencar berburu di dalam hutan. Saat mereka sedang berburu, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran seekor hewan yang dikenal dengan nama Toruk. Jack dan Neytiri pun bersusah payah untuk kabur dari hewan buas tersebut. Neytiri bercerita dahulu kakeknya adalah seorang Toruk Makto atau sebutan untuk Na'vi yang bisa mengendalikan Toruk. Kehebatan seorang Toruk Makto diketahui dan dihormati oleh setiap Na'vi. Tak terasa sudah 3 bulan Jack menjalani kehidupannya sebagai seorang Na'vi dengan berbaur dan bersimpati dengan penduduk asli. Di dalam tambang, Kolonel Miles menemui Jack untuk menagih janjinya terkait pemindahan suku Na'vi dari desa mereka. Jack pun berusaha meminta waktu tambahan karena besok ia akan diresmikan menjadi penduduk Na'vi.
Jika sampai waktu yang telah ditentukan Jack masih saja gagal, Kolonel Miles mengancam akan menggunakan kekuatan militer untuk menghancurkan desa tersebut. Forever. Setelah itu, Neytiri mengajak Jack ke pohon suci untuk berdoa. Di sanalah keduanya pun saling mengutarakan perasaan mereka masing-masing. Mereka pun akhirnya menikah dan saling mengikat janji suci untuk selalu bersama-sama. Keesokan harinya, Neytiri terbangun melihat sebuah bulldozer sedang bergerak menghancurkan pohon suci yang ada di sekitar mereka. Neytiri pun berusaha membangunkan Jack, namun karena tubuh manusianya masih terbangun, jadi ia pun tetap tidak sadar. Saat Jack akhirnya terbangun di tubuh avatarnya, ia pun langsung menonaktifkan bulldozer yang telah menghancurkan pohon suci. Whoa. Here, come on. Apa yang dilakukan oleh Jack membuat Kolonel Miles marah besar. Ia kesal Jack telah mengkhianati mereka dan memihak pada orang-orang Na'vi. Ia pun mengajak para pasukannya untuk pergi ke pegunungan Haleluya untuk menyerang Jack dan yang lainnya yang ada di sana. Penyerangan itu juga membuat Sutey mengajak para Na'vi yang lain untuk menyerang manusia. Grace berusaha menahan mereka karena ia tahu Kolonel Miles tidak akan tinggal diam. Jack dan Neytiri yang kembali juga mendapatkan amukan dari Sutey. Ia marah karena Jack telah menikah dengan Neytiri. Alhasil pertarungan pun terjadi di antara mereka. Di waktu yang sama, Kolonel Miles dan pasukannya tiba di kamp penelitian. Ia kemudian menonaktifkan kapsul milik Grace dan Jack yang membuat mereka akhirnya tersadar. Pada malam harinya, Sutey mengajak para pasukannya untuk menyerang pusat penambangan. Hal ini pun semakin memicu emosi Kolonel Miles sehingga ia pun bertekad akan membunuh mereka semua. Grace kemudian mengunjungi pusat penambangan dan meminta Parker untuk menyudahi semua ini. Grace berargumen bahwa menghancurkan pohon suci dapat merusak jaringan saraf biologis yang ada di Pandora. Meskipun begitu, Parker dan Kolonel Miles tetap tidak peduli. Mereka pun memberikan Grace dan Jack waktu selama 1 jam untuk meyakinkan suku Na'vi agar mereka bisa segera dievakuasi sebelum penyerangan dimulai. Grace dan Jack kemudian berusaha memperingatkan para Na'vi, namun mereka malah dianggap sebagai pengkhianat dan akhirnya ditahan. Selama 1 jam berlalu, Kolonel Miles dan pasukannya datang menyerang desa mereka, membakar pohon suci dan membunuh pemimpin klan yaitu Eitukan. Menyadari hal itu, Loa pun langsung membebaskan Jack serta Grace dan meminta mereka untuk membantu para suku Na'vi. Akibat penyerangan itu, suku Na'vi akhirnya gagal mempertahankan pohon raksasa yang selama ini menjadi rumah mereka. Semua penduduk pun menangis melihat apa yang telah terjadi. Mereka semua terpaksa harus pergi dari tempat itu dan mencari rumah baru bagi semua penduduk. Di sisi lain, Jack, Grace, dan Norm terlepas dari avatar mereka dan ditahan. Beruntungnya, Trudy datang membebaskan mereka dan membawa mereka kabur dari camp. Sayangnya, saat mereka akan kabur, Kolonel Miles menembaki mereka dan tembakan itu akhirnya melukai Grace. Untuk mendapatkan kembali kepercayaan bangsa Na'vi, Jack berusaha menghubungkan pikirannya dengan pikiran Toruk. Setelah berhasil, ia pun pergi ke tempat pengungsian suku Na'vi dengan mengendalikan Toruk. Hal itu pun membuat para Na'vi terkejut dan menghormati Jack.
Jack pun meyakinkan Sutey yang sekarang telah menjadi pemimpin suku Na'vi bahwa ia akan membantu mereka untuk melindungi para penduduk. Setelah itu, Jack memohon kepada Moat untuk menyembuhkan Grace. Moat pun mencoba mentransfer jiwa Grace ke dalam avatarnya dengan bantuan pohon suci. Namun sayangnya Grace meninggal dunia sebelum prosesnya selesai. Grace. What's happening? Kematian Grace membuat tekad Jack semakin kuat. Ia akan memanfaatkan gelarnya sebagai Toruk Makto untuk meminta bantuan para suku yang lain dan berperang melawan manusia. Mengetahui ancaman besar yang akan terjadi, Kolonel Miles melakukan penyerangan awal terhadap pohon suci. Pada malam sebelum pertempuran terjadi, Jack berdoa kepada Ewa agar ia bisa mendapatkan bantuan. Keesokan harinya, Kolonel Miles akhirnya datang dengan pasukan yang sangat banyak. Sementara itu, suku Na'vi juga sudah menyiapkan pasukan untuk perlawanan dari kedua sisi, yaitu dari sisi darat dan juga udara. Dalam pertempuran itu, korban mulai berjatuhan dari kedua belah pihak. Pasukan darat memilih untuk mundur karena banyaknya korban dari pihak mereka, termasuk Sutey dan juga Trady. Sementara di udara, Jack tetap menjadi target utama bagi Kolonel Miles. Saat pasukan Kolonel Miles sudah hampir sampai di pohon suci, pasukan mereka pun tiba-tiba diserang oleh para hewan Pandora, yang Neytiri anggap sebagai jawaban atas doa Jack. Berkat bantuan itulah, Jack berhasil menghancurkan pesawat Kolonel Miles yang membuat Kolonel Miles akhirnya terjatuh. Namun, Kolonel Miles masih berhasil menyelamatkan diri sebelum pesawatnya jatuh dan meledak. Di bawah, Kolonel Miles melihat kapsul tubuh Jack, jadi ia pun berniat menghancurkan kapsul tersebut. Beruntung saja Neytiri datang di saat yang tepat dengan menunggaki Thanator. Pertempuran antara mereka pun tidak bisa terhindarkan. Kolonel Miles akhirnya berhasil menumbangkan Thanator yang malah menimpa tubuh Neytiri. Tak lama kemudian, Jack datang menyelamatkan Neytiri. Jack berusaha melawan Kolonel Miles, namun Kolonel Miles berhasil menghancurkan kapsulnya. Saat Kolonel Miles akan membunuh Jack, Neytiri berhasil membebaskan diri dan memanah Kolonel hingga tewas. Setelah itu, tubuh manusia, Jack pun bergetar karena atmosfer Pandora yang beracun untuk manusia. Neytiri yang melihat hal itu pun langsung menyelamatkan Jack yang hampir kehabisan nafas. Kemudian mereka pun menghampiri tubuh Sutey yang sudah terluka parah. Sutey memohon pada Jack agar ia membunuhnya dan menjadi pemimpin yang baru bagi suku Na'vi. Setelah pertempuran itu, semua manusia pun diusir dari Pandora dan dikirim kembali ke bumi, kecuali Jack, Norm, dan beberapa orang lainnya. Setelah itu, Jack pun membuat video laporan yang terakhir dan memutuskan untuk mengubah dirinya menjadi avatar secara permanen, dan film pun akhirnya selesai. Setelah kalian nonton film yang pertama, sekarang kita akan lanjut ke film yang kedua, yaitu Avatar: The Way of Water. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Sudah lebih dari 10 dekade, bangsa Na'vi berhasil mengusir manusia dari planet Pandora. Kini, Jack dan Neytiri menikmati hidup mereka sebagai pemimpin klan Omaticaya. Mereka berdua dikarunia 3 orang anak, yaitu Neteyam, Loak, dan Tuk. Lalu mereka juga mengadopsi anak mendiang Grace yang bernama Kiri.
Di sana juga ada anak kandung Kolonel Miles yang bernama Spider. Pada masa itu, Spider tidak bisa dibawa kembali ke bumi karena usianya yang masih terlalu dini. Alhasil, ia pun terpaksa ditinggalkan di Pandora dan hidup bersama klan Omaticaya. Sayangnya, kedamaian yang dirasakan oleh Jack dan Neytiri tidak berlangsung lama. Malam itu, mereka melihat kedatangan bangsa langit atau manusia kembali ke planet Pandora. Manusia kembali dan mendirikan markas operasi utama yang baru, bernama Bridgehead City, untuk merebut kembali Pandora, karena bumi sudah sekarat. Tak disangka, RDA atau Resource Development Administration berhasil memindahkan DNA dan ingatan Kolonel Miles serta beberapa tentara lainnya ke dalam tubuh avatar yang telah mereka ciptakan. Mereka berencana akan memanfaatkan dendam Kolonel Miles untuk membunuh Jack yang sangat menentang keberadaan RDA di planet Pandora. Setelah mengetahui kedatangan bangsa langit, Jack dan bangsa Na'vi mulai melakukan penyerangan di jalur suplai senjata RDA. Semua senjata di sana kemudian diambil sebagai cadangan senjata mereka. Dalam operasi itu, Loak hanya diperintahkan untuk berjaga. Namun, ia malah membantah perintah sang ayah dan ikut turun tangan dalam penyerangan itu. Alhasil, Neteyam sebagai kakak akhirnya terkena imbas ledakan akibat perbuatan sang adik. Jack tentu saja marah dan kecewa pada tindakan Loak. Jadi ia pun dihukum tidak boleh mengendarai Ikran dalam beberapa waktu. Beberapa hari kemudian, Kolonel Miles dan pasukannya akhirnya tiba di markas besar RDA. Di sana, Kolonel Miles pun berkenalan dengan komandan RDA yang bernama Jenderal Armor. Jenderal Armor kemudian memerintahkan Miles dan pasukannya untuk pergi memeriksa markas lama RDA. Bersamaan dengan kedatangan pasukan Miles, di sana juga terlihat anak-anak Jack yang sedang bermain di lokasi tersebut. Sampai di sana, Miles melihat tubuh manusianya yang sudah mati dan hanya tersisa tengkoraknya saja. Hal itu pun akhirnya membangkitkan dendam lama Miles yang sangat ingin membunuh Jack serta Neytiri. Saat melihat Kolonel Miles dan pasukannya, Loak langsung melaporkan hal itu pada sang ayah. Jack yang mendengarnya tentu saja panik dan menyuruh mereka semua untuk tetap bersembunyi. Di saat itulah mereka semua malah ketahuan dan langsung ditangkap oleh Miles dan pasukannya. Beruntung, Jack dan Neytiri tiba di saat yang tepat, sehingga mereka pun berhasil menyelamatkan anak-anak mereka kecuali Spider yang tertangkap dan dibawa oleh Miles dan pasukannya. ¡Hijo! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Rápido! ¡Muévanse! ¡Ya! Setelah ditangkap, Spider dikurung dan dipaksa untuk mengatakan di mana Jack dan keluarganya berada. Spider pun memilih untuk bungkam dan berusaha menahan kesakitan. Miles yang tidak tega melihat hal itu akhirnya meminta sedikit keringanan kepada Jenderal Armor, dan ia berjanji akan memujuk Spider dengan pendekatan dari hati ke hati. Kolonel Miles kemudian menjelaskan kepada Spider kalau mereka sebenarnya memiliki hubungan darah. Walaupun tubuhnya telah mati, namun DNA dan ingatannya masih merasakan hubungan di antara mereka. Sejak saat itulah, Miles berusaha mendekatkan diri dengan Spider, dan ia juga mulai mempelajari kehidupan bangsa Na'vi agar ia bisa menjadi Na'vi seutuhnya seperti Jack. Ok, aquí no hay nada que ver.
lambat laun, hubungan mereka berdua pun semakin membaik dan Spider mulai sedikit terbuka kepada Miles. Di sisi lain, Jack menyadari bahwa keselamatan ia dan keluarganya sedang terancam. Mereka pun tak memiliki pilihan lain kecuali meninggalkan tanah kelahiran mereka untuk menghindari serangan dari RDA. Setelah menyerahkan tahta kepemimpinan kepada Na'vi yang lain, Jack dan keluarganya langsung bergegas meninggalkan klan Omaticaya menuju ke tempat yang sangat jauh. Setelah perjalanan yang sangat panjang, Jack dan keluarganya tiba di klan Na'vi laut yang bernama Medcaina yang terletak di pesisir timur Pandora. Jack kemudian meminta perlindungan pada pemimpin klan Medcaina yang bernama Tonowari untuk melindungi keluarganya dari bangsa manusia. Ronald, istri Tonowari, awalnya menolak kedatangan mereka karena keluarga Jack disebut memiliki darah iblis warisan dari genetik manusia. Terlebih, kedatangan mereka juga hanya akan membawa petaka bagi penduduk klan Medcaina. Mendengar hal itu, Neytiri pun berusaha membela keluarganya dengan mengatakan bahwa mereka semua sudah menjadi bangsa Na'vi yang seutuhnya. Lagi pula, suaminya juga merupakan Toruk Makto, seseorang yang sangat dihormati dan disegani oleh bangsa Na'vi. Berkat penjelasan itulah, Tonowari pun bersedia untuk menerima Jack dan keluarganya bergabung dengan klan Medcaina. Sejak saat itulah, Jack dan keluarganya mulai mempelajari cara hidup orang-orang yang ada di sana. Untungnya, putri Tonowari dan Ronald yang bernama Sirea dengan senang hati mengajari anak-anak Jack. Mulai dari cara menahan nafas di bawah laut dan cara berinteraksi dengan binatang-binatang yang ada di sana. Terlihat, Kiri sudah mulai merasa nyaman berada di bawah laut. Ia bahkan seperti memiliki ikatan spiritual dengan laut dan seisinya. Kegiatan yang sama juga dilakukan oleh Jack. Ia mendapatkan pelatihan khusus dari Tonowari tentang bagaimana cara mengendalikan seekor ikan laut. Setelah selesai berlatih, Loak bertengkar dengan saudara laki-laki Sirea yang bernama Aunum. Loak kesal karena Aunum terus-menerus mengejek keluarganya. Akibat hal itu, Jack marah pada Loak dan menyuruhnya untuk meminta maaf pada Aunung. Bagaimanapun juga, Aunung adalah putra Tonowari, orang yang telah membantu mereka. Ketika Loak meminta maaf kepadanya, Aunung dan teman-temannya malah mengajak Loak untuk berburu ikan di luar karang, tepatnya ke Pulau Batu Tiga Bersaudara. Saat Loak disuruh untuk menangkap seekor ikan, ia malah ditinggalkan oleh Aunung dan teman-temannya. Darah ikan hasil tangkapan Loak akhirnya memancing kedatangan seekor predator yang siap memangsa Loak. Dengan sekuat tenaga, Loak bersembunyi dan berusaha menyelamatkan diri dari predator tersebut. Namun bagaimanapun juga, ia tetaplah Na'vi biasa yang tidak bisa menahan nafas terlalu lama di bawah laut. Sehingga saat ia berusaha naik ke permukaan, predator itu pun kembali. Namun Loak berhasil diselamatkan oleh seekor predator yang jauh lebih besar. Beberapa saat kemudian, Loak tersadar dia telah di atas tubuh predator yang telah menyelamatkannya. Loak mencoba berkomunikasi dengan hewan itu dan mereka pun akhirnya berteman. Ia juga membantu hewan itu untuk melepaskan serpihan senjata yang saat itu tertancap di salah satu siripnya.
Sementara itu, di pemukiman, Jack terkejut saat mengetahui kalau Aunung telah meninggalkan Loak di Pulau Batu Tiga bersaudara. Untungnya, Loak masih berhasil diselamatkan dan kembali ke permukiman. Saat itu, Loak malah membela Aunung dengan mengatakan bahwa ia keluar dari karang atas permintaannya sendiri. Perbuatan Loak membuat Aunung malu sekaligus terharu sehingga mereka pun mulai berteman dengan baik. Keesokan harinya, Loak menceritakan apa yang ia alami pada Sirea dan Aunung. Sirea pun menjawab bahwa hewan yang telah menyelamatkan Loak adalah spesies tulkun yang bernama payakan. Tulkun adalah spesies hewan laut yang dianggap sebagai keluarga spiritual oleh klan Matkaina. Namun hal itu tidak berlaku bagi payakan. Payakan justru dianggap sebagai tulkun pembunuh dan ia diasingkan oleh rombongan tulkun yang lain. Oleh sebab itulah, ia selalu menyadari dan tidak bergabung dengan rombongannya. Mendengar hal itu, Loak sama sekali tidak percaya. Ia yakin payakan bukanlah pembunuh seperti apa yang dituduh oleh orang-orang Matkaina. Ia pun tetap pergi mengunjungi payakan dan bermain bersamanya. Di waktu yang sama, anak-anak Jack diajak untuk melihat teluk leluhur klan Matkaina. Saat Kiri mencoba terhubung dengan salah satu pohon kehidupan, ia tiba-tiba bertemu dengan ibunya. Namun tubuhnya mengalami kejang-kejang dan ia akhirnya tidak sadarkan diri. Kiri kemudian dibawa kembali dan Jack langsung memanggil Norm untuk memeriksa keadaan putrinya. Sayangnya, Norm tidak mampu menyelamatkan Kiri hingga Ronald harus turun tangan. Berkat bantuan spiritual, Kiri pun berhasil diselamatkan dan dia kembali tersadar. Tak disangka, kedatangan Norm ke pulau itu berhasil dilacak oleh Kolonel Miles. Ia dan pasukannya pun memilih untuk bekerja sama dengan para pemburu tulkun yang kebetulan beroperasi di sekitar pulau tersebut. Sehari sebelum pemburuan dimulai, para rombongan tulkun terlihat pulang menemui klan Matkaina. Mereka pun melepas rindu setelah sekian lama tidak berjumpa. Di waktu yang sama, Miles dan pasukannya terlihat menyerang salah satu wilayah yang berada di sekitar perairan. Mereka di sana untuk mencari Jack, namun pemimpin klan di sana tidak tahu siapa yang ia maksud. Karena kesal, Miles pun menyuruh pasukannya untuk membakar rumah warga yang ada di sana. Kabar penyerangan itu pun akhirnya sampai di telinga Tonowari. Ia kemudian menyampaikan berita itu pada Jack dan Neytiri agar mereka mulai menyiapkan diri untuk menghadapi manusia. Di sisi lain, Loak berusaha membuktikan pada teman-temannya bahwa payakan adalah tulkun yang baik. Ia pun nekat masuk ke tubuh payakan untuk mengoneksikan dirinya. Dari penyatuan itu, Loak akhirnya mengetahui cerita yang sebenarnya terjadi. Dahulu, kelompok tulkun diserang oleh manusia, hingga payakan adalah satu-satunya tulkun yang berhasil selamat. Sayangnya, hal itu malah membuat ia dituduh oleh kelompoknya sebagai pembunuh dan diasingkan sampai saat ini. Keesokan harinya, para pemburu mulai melancarkan aksi mereka. Mereka pun berhasil menangkap seekor tulkun dan memanen enzim di dalam otaknya untuk dijadikan sebagai obat anti penuaan yang disebut Amrita. Lalu mayat ikan tulkun sengaja dilepaskan oleh Kolonel Miles untuk memancing perhatian para navi laut dan menarik Jack keluar dari persembunyian. Kematian induk tulkun tentu saja menjadi pukulan berat bagi orang-orang Matkaina. Ronald bahkan sampai menangis dan menyalahkan Jack atas kejadian ini. Orang-orang Matkaina juga tidak bisa tinggal diam. Mereka berencana akan balas dendam dan menyerang manusia. Jack yang mendengarnya langsung menentang keputusan itu. Ia tahu betul semua ini adalah bagian dari rencana manusia yang ingin peperangan terjadi. Ia pun menyarankan agar semua ikan tulkun pergi menjauh untuk sementara waktu.
Setelah mendengar usulan dari ayahnya, Loak bergegas pergi memperingati Payakan, karena ia pasti tidak tahu informasi itu. Loak kemudian diikuti oleh saudara-saudaranya serta Sirea dan juga Aunung. Sesampai di Pulau Tiga Bersaudara, mereka melihat Payakan yang sudah terkena jebakan dari para pemburu Tulkun. Dengan cepat, mereka semua pun bekerja sama untuk melepaskan jebakan tersebut. Saat itulah Neteyam langsung menghubungi ayahnya agar ia datang membantu mereka. Mendengar kabar itu, Tonowari dan pasukannya juga bersiap pergi karena di sana juga ada anak-anak mereka. Setelah berhasil melepaskan jebakan di tubuh Payakan, semua anak-anak segera kabur dan berpencar. Sayangnya, Kolonel Miles dan pasukannya sudah lebih dulu datang dan berhasil menangkap Loak, Sirea, dan Tuk. Mereka semua pun dibawa ke atas kapal dan dijadikan sebagai sandera oleh Kolonel Miles. Mengetahui anak-anak mereka dalam bahaya, Jack akhirnya memberanikan diri untuk menghadapi Kolonel Miles. Begitu Jack mendekati kapal, Payakan tiba-tiba muncul dan menyerang kapal para pemburu. Penyerangan itu pun langsung dilanjutkan oleh klan Matkaina yang berjuang melawan bangsa manusia, atau yang mereka sebut bangsa langit. Pertarungan antara kedua bangsa itu pun tidak terhindarkan lagi. Banyak dari mereka yang akhirnya tewas akibat penyerangan yang terus-menerus. Dari dalam kapal, Spider juga membantu bangsa Na'vi dengan mengacaukan kendali di dalam kapal. Tak lama kemudian, Neteyam datang dan langsung menyelamatkan Loak, Tuk, dan Sirea. Setelah berhasil bebas, Sirea diminta membawa Tuk pergi dari sana. Sementara Loak malah mengajak Neteyam untuk masuk ke dalam kapal demi bisa membebaskan Spider. Setelah berhasil menemukan Spider, mereka pun ketahuan dan ditembak oleh Miles. Naasnya, Neteyam terkena salah satu tembakan hingga ia pun akhirnya tewas. Lagi dan lagi, Loak merasa semua ini adalah kesalahannya, karena ia adalah orang yang telah mengajak Neteyam untuk kembali ke dalam kapal. Di tengah kesedihan itu, Miles semakin memprovokasi Jack untuk berduel melawannya. Dia mengatakan bahwa saat ini Kiri dan Tuk telah berhasil mereka tangkap. Mendengar hal itu, Jack dan Neytiri berusaha saling menguatkan karena mereka tidak ingin kehilangan anaknya lagi. Dengan kerjasama yang baik, Jack dan Neytiri berhasil membantai beberapa pasukan Miles. Miles kemudian keluar dengan membawa Kiri sebagai tawanan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Neytiri terhadap Spider. Karena masih memiliki jiwa seorang bapak, Miles pun terpaksa melepaskan Kiri untuk menyelamatkan Spider. Setelah itu, duel antara Jack dan Miles kembali dilanjutkan. Karena terlalu sibuk menyerang, keduanya bahkan tidak sadar kalau mereka telah terjebak di dalam kapal yang tenggelam. Begitu pula dengan Neytiri dan Tuk, yang juga terjebak di sisi kapal yang lain. Setelah duel yang cukup panjang, Miles akhirnya berhasil dikalahkan oleh Jack. Namun, Jack baru menyadari bahwa ia sudah terjebak di sana, dan kini ia mulai kehabisan nafas. Menyadari keluarga mereka sedang terjebak, Kiri, Loak, dan Spider akhirnya berpencar untuk menyelamatkan ayah, ibu, dan adik mereka. Berkat bantuan hewan-hewan laut yang terkoneksi dengan Kiri, mereka pun bisa menemukan keluarga mereka
dan membawa semuanya kembali ke permukaan. Papá. No, yo soy Loak. Di sisi lain, Spider ternyata diam-diam malah menyelamatkan Miles. Bagaimanapun juga, sebagai seorang anak, Spider tidak tega jika harus membiarkan ayahnya mati tenggelam. Namun ketika diajak pergi oleh Miles, Spider pun menolak dan lebih memilih untuk ikut bersama Jack. Setelah pertarungan yang sangat panjang, keluarga Jack akhirnya mengikhlaskan kepergiannya Theam dan memakamnya di wilayah Medcaina. People say that all energy is only borrowed. Holds all her children in her heart. Kini keluarga Jack disambut oleh Tonowari dan diresmikan menjadi bagian dari klan Medcaina. Dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih telah menonton alur cerita dari film Avatar Enter the World dan film Avatar The Way of Water. Semoga kalian suka dari alur cerita film tersebut ya. Sampai jumpa